Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal latihan-latihan soal selanjutnya. Kita langsung saja kita bahas untuk soal nomor 16. Kita simak ya. Sebuah batu bermasa 5 kilogram dijatuhkan pada sebuah pasak yang panjangnya 40 cm dari ketinggian 1 meter dari permukaan tanah. Pasak tersebut masuk dalam 25 cm ke dalam tanah. Jika masa pasak diabaikan dan kecepatan gravitasi saat itu adalah 10 meter per second, tentukan besar gaya hambatan tanah terhadap pasak. Oke, nah berarti di sini kita masih menggunakan konsep usaha dan energi, ya kan? Oke, jadi terus dulu diketahuinya masanya 5 kilogram. Nah, kemudian di sini panjang pasaknya ya, L-nya ini 40 cm. Oke, dari ketinggian 1 meter. Nah, jadi mula-mulanya 1 meter. Oke, kemudian dari permukaan tanah pasak tersebut masuk sedalam 25 cm. Delta H-nya 25 cm. Oke, nah jika massa pasak diabaikan dan percepatan gravitasi G-nya adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan adalah gaya hambatnya, F-nya. Gitu kan? Nah, gambarnya itu gimana sih? Nah, jadi contoh saya punya pasak tadi. Nah, ini dijatuhkan buah benda ini dari ketinggian ini. Nah, jadi ini mula-mula ketinggiannya adalah 1 meter, H0-nya 1 meter. Nah, kemudian nanti kan dia di sini akan nabrak dulu. Nah, oke. Nah, di sini kita ada H1-nya. Berapa H1-nya? Berarti saat menyentuh si pasaknya. Pasaknya tadi mula-mula tingginya itu 40 cm. Berarti di sini 40 cm. Gitu kan? Nah, jadi kita cari dulu energi kinetik di sininya. EK1-nya ya. Nah, kita gunakan apa? EP1 ditambah EK1 sama dengan EP ini dari 0 ke 1 ya. Oke, EP2 ditambah EP0 ditambah EK0. Oke, MGH1 ditambah EK1 sama dengan MGH0 ditambah energi karena dijatuhkan, berarti energi kinetiknya pasti 0 ya. Ini jadi MG H1 ditambah EK1 sama dengan MGH0. Kita masukkan masanya 5 kg, 5 kali 10. Jangan lupa ini dibuat 0,4 meter ya. Oke, H1-nya itu 0,4 ditambah EK1 sama dengan 5 dikalikan 10 kalikan 1. Nah, ini jadi berapa? 0,5 kali 4, 20 plus EK1 sama dengan ini 50. Jadi EK1-nya ini 30 Joule. Jadi untuk menekannya di sini jadi 30 Joule. Nah, maka kan nanti di sini menekan. Nah, sehingga nanti dia seperti ini. Nah, ini masuk sejauh berapa? Sejauh 25 cm. Nah, jadi di sini ada perbedaan ketinggian juga. Nah, ini tingginya berarti berapa sekarang? Nah, ini adalah H2. Tadi mula-mula 40, sekarang jadi 25, maka H2-nya tinggal 15 cm. Mula-mulanya berapa? 40 cm. Nah, berarti pada kasus ini karena ada di sini tuh ada gaya penghalangnya. Oke, maka di sini berlaku dari 1 ke 2, berlaku usaha itu sama dengan perubahan energi mekanik. Ya, oke, berarti usaha itu adalah min F kalikan S sama dengan delta EM-nya adalah berarti delta EP ditambah delta nya. Oke. Nah, karena saat di sini dia kan di sini punya kecepatan V1. Nah, ini syaratnya adalah V2-nya 0 karena sudah mentok maka kecepatannya 0, dia berhenti. Nah, di sini kita masukkan min F yang ditempuh tadi adalah 25 cm, berarti 0,25 meter. Delta EM-nya adalah mg delta H ditambah setengah M. Nah, kita punya EK ya di sini ya.
Oke, berarti kita gunakannya EK 2 min EK 1. Oke, min 0,25 F sama dengan, ini nggak usah dimasukkan meternya, M-nya ini tadi 5 kalikan 10, delta H-nya, pada kasus di sini delta H-nya adalah 15 cm. Ya, oke, 0,15 ditambah EK 2-nya, tadi pengennya berhenti toh, min EK 1-nya 30. Jadi min 0,25 F sama dengan ini 0,15, 7,5 dikurangi 30. Oke, min 0,25 F sama dengan min 22,5. Jadi F-nya adalah 90 Newton. Jadi gaya penghalangnya yang menghambat itu sebesar 90 Newton. Nah, ini penerapan hubungan terusaha dan energi untuk soal nomor 16. Kita lanjutkan untuk soal nomor 17. Sebuah benda bermassa 2 kg mula-mula diam, kemudian diberikan gaya hingga setelah menempuh 4 detik kecepatannya menjadi 8 meter per second. Tentukan daya yang dilakukan oleh benda tersebut, usaha yang dilakukan benda selama 1 menit. Jadi diketahui M-nya adalah 2 kg, mula-mula adalah diam, berarti 0. Kemudian T-nya 4 detik, kemudian kecepatannya berubah menjadi 8 meter per second. Ditanyakan adalah dayanya, kemudian yang B adalah usahanya selama T-nya 1 menit. Oke, kita jawab ya. Untuk yang A, daya dilakukan oleh benda tersebut. Nah, daya itu rumusnya apa? Usaha per waktu. Apakah kita sudah punya usaha? Usaha itu adalah perubahan energi kinetik per waktu. Nah, berarti setengah mvt kuadrat min v0 kuadrat bagi dengan T-nya. Setengah, masanya 2, VT-nya sebesar 8, kuadrat min V0-nya 0, per T-nya sebesar 4. Coret-coret, 64 bagi 4, 16 watt. Nah, jadi dayanya adalah sebesar 16 watt. Kemudian yang B, usaha yang dilakukan benda selama 1 menit. Terus kita udah punya mesinnya, si bendanya ini punya daya 16 watt. Nah, maka usaha untuk tes 1 menit, 1 menit itu berapa? 1 menit itu 60 detik. Nah, berarti W-nya ini adalah F kalikan T. 16 kalikan 60. Ya, 16 kalikan 60 yaitu 960 Joule. Jadi usaha yang dilakukan benda selama 1 menit adalah 960 Joule. Nah, itulah pembahasan untuk soal nomor 17. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita simak di part selanjutnya.